Pernahkah kamu merasakan rumahmu terasa lebih dingin dari biasanya? Padahal tak ada angin, tak ada jendela terbuka. Tapi kamu tahu, ada yang sedang memperhatikanmu. Cerita pendek di channel ini bukan sekadar cerita fiksi, tapi ini adalah kisah nyata. Pasti kamu pernah dengar tentang janin yang hilang karena hal gaib. Inilah cerita yang aku akan bacakan. Rumah itu berdiri dengan tegak, meski usia kayu dan dindingnya sudah lebih dari setengah abad. Warisan dari zaman Belanda diwariskan turun-temurun di keluarga Alia. Setiap sudut rumah menyimpan bisik masa lalu. Lantai berderit, lemari tua yang masih menyimpan pakaian nenek buyut, dan jendela-jendela besar yang mengarah ke dapur gelap tanpa lampu. Tahun 1983, ayah Alia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Usianya 12 tahun. Ia tinggal bersama nenek dan kakeknya. Tapi malam itu, atau lebih tepatnya waktu itu, kakek sedang lembur. Rumah hanya diisi oleh ayah dan nenek yang tengah hamil tua. Kandungannya sudah masuk bulan ke-9. Wajah nenek terlihat pucat dan lelah, tetapi ia tetap tersenyum pada ayah sebelum berbaring. Ayah mencoba tidur di sebelahnya, tetapi matanya sulit terpejam. Ada sesuatu yang ganjil. Suasana rumah terlalu senyap, namun telinganya seperti ada suara-suara samar yang tak seharusnya ada. Suara tawa pelan, suara bayi menangis, dan suara ketukan. Jendela kamar ayah menghadap langsung ke dapur. Jendela itu jarang dibuka, apalagi saat seperti ini. Tapi suara-suara itu berasal dari sana. Ayah menajamkan pendengaran. Ketukan itu bukan 1 atau 2 kali. Teratur, seolah seorang sedang mengetuk-ngetuk dengan ritme yang sengaja dibuat agar terdengar. Jantungnya mulai terpacu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kamar tanpa membangunkan nenek, lalu berjalan pelan menuju dapur. Cahaya remang dari celah lampu minyak membuat sosok itu terlihat samar. Seorang anak perempuan berdiri membelakangi ayah. Rambutnya dikuncir 2. Ia memegang boneka lusuh dan pundaknya berguncang pelan. Tangisnya lirih namun menusuk. Tubuhnya tampak kecil, tak lebih besar dari anak usia 6 tahun. Ayah tertegun. Siapa anak itu? Bagaimana ia masuk ke rumah? Langkahnya perlahan mendekat, tetapi sebelum sempat menyentuh bahu si anak, sebuah suara pecah dari kamar. Teriakan nenek. Ya Allah, kuntilanak, kuntilanak. Ayah sontak berbalik dan berlari kembali ke kamar. Nenek sudah duduk di ranjang, tubuhnya gemetar,
Wajahnya basah oleh air mata. Tangannya memegang perut kosong. "Janin, diambil, dia ambil janinku," ucap nenek terbata-bata. Ayah tidak langsung mengerti, tapi saat ia melihat ke bawah, ke tempat di mana perut nenek yang semula membuncit, kini terlihat mengempis. Segala sesuatunya membeku. Seketika ia merasa kakinya ditarik keluar kamar. Pandangannya tertuju ke ujung lorong. Sosok itu berdiri di sana. Perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi wajah, dan di pelukannya seorang bayi merah. Janin nenek yang diambil, adik yang belum sempat lahir dengan wajar. Sosok perempuan itu menatap ayah melalui celah rambutnya. Senyumnya mencong, tidak seperti senyum manusia. Ayah mengejarnya, namun begitu tubuhnya hendak meraih, sosok itu melayang ke belakang, tak menyentuh tanah, bergerak seolah tak ada gravitasi yang berlaku padanya. Jerit nenek menggema di belakang, tapi ayah terus berlari. Lorong rumah terasa lebih panjang, gelap, dan dingin. Namun kuntil anak itu melaju lebih cepat. Ia menghilang di balik pintu belakang yang tak pernah dibuka. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa, tak ada bayi, tak ada perempuan, tak ada jejak. Yang tertinggal hanyalah rumah yang semakin sepi dan perasaan kehilangan yang tak pernah bisa dijelaskan. Keesokan harinya semua orang menganggap kejadian itu hanya mimpi buruk nenek. Polisi pun tidak bisa menerima laporan kehilangan bayi yang belum sempat dilahirkan, apalagi tanpa bukti kelahiran. Hanya ayah yang terus bersikukuh bahwa ia melihat adiknya, melihat janin nenek dibawa pergi oleh makhluk itu. Orang-orang desa mulai berguncing. Katanya rumah itu memang sudah lama tak bersih. Ada cerita lama tentang keluarga Belanda yang dulu tinggal di sana, tentang anak perempuan yang meninggal karena terjatuh dari tangga, tentang boneka yang tak pernah ditemukan, dan tentang suara-suara yang sering terdengar dari dapur. Sejak kejadian itu, ayah tak pernah bisa tidur dengan tenang. Ia sering mendengar suara ketukan dari jendela yang sama. Kadang tangisan lirih, kadang suara tawa kecil yang mirip dengan malam ketika janin itu hilang. Yang paling menyeramkan adalah ketika suatu malam bertahun-tahun setelah kejadian itu, ayah melihat sosok anak kecil di dapur, tetap dengan dua kuncir, tetap memegang boneka. Tetapi kali ini anak itu menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, tak ada bola mata, hanya putih kosong, dan bibirnya menyungging senyuman tipis sambil berkata pelan, "Mau main sama janin?" Seketika lampu rumah padam, dan setelah itu ayah tak pernah berani membuka jendela ke arah dapur. Alia, cucu dari nenek itu, mendengar cerita ini langsung dari ayahnya saat mereka sedang membersihkan rumah tua yang nyaris ditinggalkan. Ia tumbuh besar dengan anggapan bahwa ayahnya anak tunggal, tak pernah tahu kalau sebenarnya ia punya paman, janin yang tak pernah sempat melihat dunia. Cerita ini membuatnya penasaran, terutama tentang anak kecil di dapur. Apa dia hanya mengalih perhatian kutil anak agar janin bisa dibawa? Atau mungkin dia punya cerita sendiri?
Mungkin dia bukan hantu, mungkin dia adalah sisi dari tragedi lain. Anak yang dulu pernah tinggal di rumah itu, anak yang belum selesai mencari keluarganya, atau lebih buruk lagi, anak yang menjadi teman bagi makhluk-makhluk yang menghuni tempat ini. Alia bertekad mencari tahu. Ia ingin bertanya pada nenek, ingin menggali lebih dari arsip dan dokumen rumah itu. Siapa tahu ada catatan kematian atau berita lama yang bisa mengungkap siapa sebenarnya anak perempuan itu, atau kenapa dapur rumah selalu menjadi pusat segala keganjilan. Satu hal yang pasti, rumah itu belum sepenuhnya tenang. Janin masih belum kembali, dan anak kecil yang menangis di dapur mungkin masih menunggu seseorang untuk menemuinya.